Shalom, nama lengkap saya Uswindarina Teboko, NIM 102-2021-0084, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, semester 1, kelas C, mata kuliah konsep dasar PAUD, ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak usia dini yang terdiri dari hakikat perkembangan anak usia dini dan teori pertumbuhan dan perkembangan serta pola perkembangan anak usia dini. Yang pertama, hakikat perkembangan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan agar membantu perkembangan pertumbuhan baik jasmani maupun rohani sehingga anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, teori pertumbuhan anak usia dini. Perubahan fisik yang dapat diukur, kembang atau development, adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Pada masa balita, seringkali disebut sebagai periode emas, pada periode usia sampai 05 tahun. Terjadi peningkatan pesat pada pertumbuhan dan perkembangan balita. Pertumbuhan yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu 0 sampai 24 bulan. Setiap bayi lahir dengan refleks, bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pada masa tahap perkembangan kognitif awal ini, si kecil belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain sehingga dianggap egosentris. Pada usia 18 bulan, si kecil juga sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Si kecil pun kini mampu melihat hubungan antar peristiwa dan mengenai mana orang asing dan mana orang yang terdekatnya. Yang kedua yaitu tahap prapersonal, yaitu 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Si kecil pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Si kecil juga masih tergolong egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang dari diri sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Ia sudah dapat mengklasifikasi objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda yang berwarna merah walaupun bentuknya berbeda-beda. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu 7-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan meningkat dan berpikir secara logis, si kecil pun makin meningkat. Ia mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, sehingga si kecil mulai bisa belajar matematika dan membaca. Pada tahapan ini pula, sifat egosentrik si kecil menghilang secara perlahan. Ia kini sudah mampu melihat suatu masalah ataupun kejadian dari sudut pandang orang lain. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formula, yaitu mulai dari umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Ia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Si kecil juga bisa melihat kenyataan tidak selalu hitam dan putih, tetapi juga ada gradasi abu-abu.
Di antaranya, kemampuan ini penting, karena akan membantunya melewati masa peralihan dalam remaja menuju fase yang lebih dewasa atau di dunia nyata. Sekian dan terima kasih. Shalom.